Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min hamazati syayatin wa ayyadurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nidda lahu wa la mu'yin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh asyraful anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi min nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sairi wa sahabati wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada para pendengar dan para pemirsa di mana saja saudara berada, bahwa pada kesempatan kali ini wong desa ikut berkata, mudah-mudahan kata-kata orang desa ada manfaatnya, khususnya kepada saudara-saudara saya muslimin muslimat di mana saudara berada, bahwa pada kesempatan kali ini al-jahil ikut muncul ke layar YouTube. Mudah-mudahan tidak menjadikan beban kepada saudara-saudara saya, dan mudah-mudahan dengan ini pula al-jahil mengharap seluruh anak bangsa, khususnya saudara-saudara, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa di mana saja berada, bahwa oknum atau pelaku kejahatan itu bisa terjadi di seluruh golongan, dari mulai rakyat biasa, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, TNI, Polri, di lembaga pemerintahan, maupun santri, kiai, siapapun dan agama apapun. Semua itu juga manusia yang mempunyai akal, pikiran, dan nafsu tentunya. Maka dari itu kita harus bijak dalam berpikir, bertindak, agar tidak menyesal di kemudian hari. Pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Orang lebih cermat meneliti kesalahan orang lain, meski dalam dirinya penuh dengan kekurangan, tapi hal itu tidak dia lihat.
Bondo bau pikir lek perlu saknyawani. Puncak dari dosa adalah kebohongan. Meskipun awak kita dudu wong pinter, tapi muga-muga kita tergolong mambu wong pinter, ora wong pinter sing mambu. Lek jenenge manungsa kuwi kudu bisa rumangsa tur njaga prawira, aja sampe nggawe rekoso apa maneh cilaka karo sing liya. Ora usah neka-neka, uripa sing mulya sregep ngeparek marang sing maha kuwasa, insyaallah bakal nemu bejo. Saudara-saudara dan pemirsa di mana saudara berada, kalau al-jahil mendengar kata-kata jihad atau perang Badar, rasanya saya orang yang hina, orang yang bodoh, merasa ngeri. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 123, Allah telah bersabda yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Yang artinya sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Ini perang dipimpin oleh baginda Rasul Muhammad SAW pada bulan Ramadan tanggal 17 di desa Badar. Jumlah orang Islam banyaknya ada 313, sedangkan musuh kurang lebih ada 1000, dan orang-orang kafir bisa dikalahkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memperbanyak berdoa untuk persatuan dan kesatuan, agar di negeri kita ini bisa tentram dan bahagia. Masalah-masalah yang
Timbul tenggelam artinya ada masalah. Kita sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai akhlak, tentunya akhlak yang mulia, karena di Indonesia negara hukum, di situ ada polisi, jaksa, ada pengacara, kemudian ada hakim yang memutuskan hukum seadil-adilnya. Maka kita sebagai masyarakat kita percayakan kepada hukum. Yang salah akan ketahuan salahnya, yang benar pun akan ketahuan benarnya. Dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang benar, karena Allah Maha Adil dan Allah tidak tidur, saudara-saudara. Di sini Al-Fakir akan cerita motivasi, karena sifatnya manusia itu punya nafsu, punya akal, dan punya pikiran. Di sini Al-Fakir mengambil motivasi, mudah-mudahan motivasi ini bisa kita buat pandangan bersama-sama. Kita ambil dan kita contoh. Di sini saya akan membuat cerita atau judul Toko Istri. Sebuah toko yang menjual istri baru dibuka, di mana pria dapat memilih wanita untuk dijadikan sebagai seorang istri. Di antara instruksi-instruksi yang ada di pintu masuk, terdapat instruksi yang menunjukkan bagaimana aturan main untuk masuk toko tersebut. Kamu hanya dapat mengunjungi toko ini 1 kali. Toko tersebut terdiri dari 6 lantai, di mana setiap lantai akan menunjukkan kelompok calon istri. Semakin tinggi lantainya, semakin tinggi pula nilai wanita tersebut. Kamu dapat memilih wanita di lantai tertentu atau memilih ke lantai berikutnya. Tapi dengan syarat tidak bisa turun lagi ke lantai sebelumnya, kecuali untuk keluar dari toko. Lalu seorang pria pun pergi ke toko istri tersebut untuk mencari istri. Saya ulang sekali lagi. Lalu seorang pria pun pergi ke toko istri tersebut untuk mencari istri.
Di setiap lantai terdapat tulisan seperti ini. Lantai 1, wanita di lantai ini taat pada Tuhan dan pandai memasak. Pria itu tersenyum. Kemudian dia naik ke lantai selanjutnya. Lantai 2. Wanita di lantai ini taat pada Tuhan, pandai memasak, dan lemah lembut. Kembali pria itu naik ke lantai selanjutnya, lantai 3. Wanita di lantai ini taat pada Tuhan, pandai memasak, lemah lembut, dan cantik. Wow, ujar sang pria. Tetapi pikirannya masih penasaran dan terus naik. Lalu sampailah pria itu di lantai 4 dan terdapat tulisan, wanita di lantai ini taat pada Tuhan, pandai memasak, lemah lembut, cantik banget, dan sayang anak. Ya ampun, dia berseru. Aku hampir tak percaya. Dan dia tetap melanjutkan ke lantai 5. Wanita di lantai ini taat pada Tuhan, pandai memasak, lemah lembut, cantik banget, sayang anak, dan seksi. Dia tergoda untuk berhenti, tapi kemudian dia melangkah ke lantai 6 dan terdapat tulisan, Anda adalah pengunjung yang ke-436301200. Tidak ada wanita di lantai ini. Lantai ini hanya semata-mata pembuktian untuk pria yang tidak pernah puas. Terima kasih telah berbelanja di toko istri. Mohon hati-hati ketika keluar dari sini. Pesan moral cerita ini bukan cuma untuk pria, tapi juga wanita. Tetaplah selalu merasa puas akan pasangan yang sudah Tuhan sediakan. Jangan terus mencari yang terbaik, tapi jadikanlah yang ada dari yang sudah Tuhan sediakan menjadi yang baik. Itulah pasangan yang terbaik bagi kamu seumur hidupmu hingga maut memisahkan. Saudara-saudara, dari sedikit kisah cerita motivasi saya yang bodoh dan wong desa ini, mudah-mudahan bisa kita teladani. Mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita sebangsa setanah air, khususnya saudara-saudara kita yang beragama Islam atau saudara-saudara kita yang Muslim. Kita bisa meneladani baginda Rasul Muhammad SAW yang penyabar, penyantun,
yang selalu menolong dan membantu mengalahkan kepentingannya pribadi demi untuk membantu orang lain, dan dengan lemah lembut kita sebagai pengikutnya atau umatnya baginda Rasul Muhammad SAW harus bisa meneladani, mencontoh, meniru. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir Al-Jahil sampaikan ada manfaatnya bila mana di hati saudara-saudara, khususnya saudara-saudara kami yang mengikuti program kami. Tentunya kami mohon bantuan subscribe, like, komen, share apabila apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Bila kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.